kuda. Bagi masyarakat Indonesia, mamalia satu ini memiliki nilai keistimewaan tersendiri. Tak hanya sebagai binatang ternak, namun juga bisa dimanfaatkan untuk berwisata hingga melatihnya menjadi binatang multiguna. Beberapa daerah di tanah air juga menganggap kuda sebagai binatang yang memiliki nilai gengsi tinggi bagi pemiliknya. Jadi kudanya itu takut sama botol plastik yang diremes kayak gini. Mereka taunya gara-gara setiap nginjek botol plastik pas jalan, kudanya pasti kaget. Mengendarai kuda tidak semudah yang dilihat, jadi harus ada teknik-teknik khususnya, apalagi ketika kita mau naikin kudanya. Salah satu strategi untuk menangkap sapi, kalau misalnya lagi di padang-padang seperti ini, kita harus menggunakan kuda. Bromo ini memang terkenal dengan landscape-nya yang keren banget. Dan di sini kita punya banyak banget pilihan. Mau lihat rumput hijau, ada. Mau lihat savana, ada. Mau lihat lautan pasir, juga ada. Jadi kalau ke Bromo, saya wajib untuk eksplor semuanya. Dan pakai jeep biar lebih seru. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Salah satu lokasi petualangan yang sangat terkenal di Bromo tentu saja hamparan laut pasirnya. Sebuah bentang alam yang sangat ideal untuk lokasi wisata, bertualang, atau sekedar memanjakan mata menikmati panoramanya. Wah, saya disalim sama kuda. Ini habis ini, saya mau naik kuda. Harus banget kalau di Bromo. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Rata-rata, kuda yang didatangkan dari Sumbawa ini masih muda agar mudah dilatih. Kuda sudah dapat mengantar pengunjung Bromo saat usianya minimal 2,5 tahun. Nah itu cara latihannya. Jadi ada tali ukurannya 3-4 meter. Habis itu diputerin seperti ini. Nah lihat kan kudanya lari-lari, muter-muter. Sampai kapan? Sampai kudanya capek. Baru habis itu berhenti. Dan latihan ini harus dilakuin sesering mungkin. Caranya gimana? Yoi. Lengkap. Wih. Go. Ini bukan kudanya yang capek. Nah, jadi ada 2 cara untuk melatih dia lari. Pertama, saya berhenti di satu sudut, terus dia muterin. Tapi kalau kayak gitu, dia larinya nggak terlalu cepat. Nah, untuk melatih larinya, saya harus ikutan lari sampai dia capek. Masalahnya ini kuda, jadi yang ada saya yang capek. Lihat mukanya Moni, masih ganteng seger begini. Aduh. Meski tidak tergolong binatang agresif, namun mamalia berdarah panas ini memiliki pendengaran yang sensitif, serta selalu berhati-hati akan ancaman. Sifat inilah yang dimanfaatkan pemilik untuk melatih kudanya. Ternyata ini luar biasa, saya baru tahu caranya. Kalau di sini melatih kudanya nggak boleh dicambuk, dia nggak boleh disakiti. Tapi ternyata masyarakat nemuin cara lain. Pakai ini. Jadi kudanya itu takut sama botol plastik yang diremes kayak gini. Mereka taunya gara-gara setiap nginjek botol plastik pas jalan, kudanya pasti kaget. Dan ternyata setelah dicoba untuk latih, benar-benar efektif. Jadi mereka selalu mau lari. Jika sudah merasa nyaman, maka perilaku kuda akan lebih tenang, sehingga aman ditunggangi selain pemiliknya. Hari ini Moni latihannya udah selesai, Mas. Udah, untuk latihan lari udah cukup. Sekarang latihan apa biasanya? Latihan nunggang. Nah, di Bromo ini kan banyak sekali wisatawannya. Jadi banyak juga orang-orang asing, turis lokal juga yang milih untuk naik kuda sampai ke kawasan kawah. Jadi dia juga harus terbiasa nih ada orang di atasnya dan tetap gerakannya itu tetap enak gitu ya untuk orang duduk. Jadi ikut jejak saya, Jejak Petualang. Saya nunggang dulu.
harus dilatih beberapa level kecepatan. Cepat dan lambat. Jadi seperti ini nih. Nah, biasanya wisatawan bakal nyaman juga ya Mas kalau kecepatannya seperti ini, dibiasakan. Sama medannya juga, medan pasir. Oh. Yo, Moni. Moni. Ya, Moni. Eits. Nah ini. Waduh. Kalau dia perilakunya udah kayak gini, terus kayak gini terus kakinya, itu tanda dia udah kesel, dia ngantuk. Tapi emang nggak boleh tidur sebelum makan supaya tetap bisa punya tenaga buat besok. Makan dulu ya. Kopi ya. Selain asupan makanan dan minum yang cukup, suplemen tambahan juga diperlukan untuk menjaga stamina kuda tetap sehat dan bugar. Sudah jadi ramuannya, jadi sebelum makan dikasih suplemen dulu vitamin dia. Tadi ada kopi, madu, sama telur ayam kampung. Jadi supaya staminanya Moni tetap kuat. Tapi ini nggak setiap hari ya Mas ya? Jadi 1 minggu sekali. 1 minggu sekali aja. Rasanya ya pahit sama amis telur. Mas kasih buat Moni aja, saya enggak. Langsung diminum terus, aus banget kayaknya si Moni. Kandungan serat kasar serta protein dalam rumput gajah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kuda. Sementara konsentrat dedak menjadi asupan karbohidrat sebagai sumber energi. Di sini berarti kegiatannya dia langsung masuk kandang terus tidur. Berarti selesai juga nih aktivitasnya sama Moni hari ini ya. Bro memang keren banget. Jadi siapapun petualang wajib datang ke sini ngelihat keeksotisan alamnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Takengon, dan di sini uniknya masyarakat masih ada beberapa yang mempertahankan tradisi membajak sawah, tapi bukan pakai kerbau, pakai kuda. Nah sekarang kudanya lagi dipancing supaya dia mau buat bajak sawah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hitam, dia dari ujung sana, tapi kenal sama suara pemiliknya, kenal sama suaranya Pak Tamrin. Jadi begitu dipanggil langsung datang, tapi tetap dipancing sama makanan. Nah ini udah diikat talinya, kita siap bajak sawah barengan sama si hitam. Ikut jejak saya, jejak petualang. Harus mundur sedikit karena kuda bajak ini sengaja dia tidak dibuat terlalu jinak. Jadi dia kerjanya tuh bisa cepat kalau menurut Bapak, terus dia tetap terus-terusan mau kerja. Kuda merupakan salah satu hewan yang memiliki kecepatan berlari tercepat di dunia. Tak heran pekerjaan membajak menjadi lebih cepat. Beda banget sama kerbau kalau bajak pakai kuda. Gerakannya super cepat, kita harus ikutin juga. Saya ditarik.
itu kita yang mengendalikan gerak kudanya. Tapi ini karena kudanya cepat dan memang dia sudah terbiasa, beda sama saya. Jadi justru saya yang dikendaliin sama kudanya. Kalah cepat. Membajak dengan tenaga kuda sudah ada sejak zaman Belanda. Seiring perkembangan zaman dan munculnya alat traktor, tradisi ini sudah lama ditinggalkan. Selesai, Pak. Wah, luar biasa. Asik. Agak depan, ya. Wow. Salah satu daerah yang kental dengan tradisi kuda tentu saja Muna di Sulawesi Tenggara. Di sini kuda-kuda sudah dilatih sesuai peruntukannya sebelum dikirim keluar daerah. Sudah tidak diragukan lagi kalau Indonesia punya keindahan alam dan juga kearifan lokal yang masih dijaga sampai sekarang. Nah, salah satunya di Muna yang identik dengan kuda. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dan di sini lucunya ada cara yang unik pada saat kuda lagi di luar kandang, yaitu dipanggil, tapi nggak pakai media apapun, melainkan hanya pakai suara pemiliknya aja. Coba gimana, Om? Oh gitu, manggilnya. Om juga bisa berarti. Coba, Om. Kedekatan antara masyarakat dengan kuda cukup jelas terlihat di sini. Bagaimana mereka dapat memanggil kuda-kudanya. Luar biasa. Tidak diduga-duga ternyata beneran kudanya keluar dan langsung nyamperin pemiliknya. Dan ini yang melakukannya bukan orang sembarangan, tapi yang harus benar-benar sudah kenal kudanya dan juga suka merawat kudanya. Jadi kudanya pun udah apal sama suara yang manggil. Kalau saya yang manggil belum tentu dia mau datang. Zaman dahulu, kuda-kuda Muna hanya diperuntukkan sebagai alat angkut dan transportasi saja. Namun seiring berjalannya waktu, kuda Muna juga sudah mulai dimanfaatkan untuk wisata serta untuk acara-acara adat. Di antara kuda yang dilepas liarkan itu beberapa memang sudah ada yang jinak, beberapa juga masih ada yang sedikit liar. Nah, seperti salah satunya kuda yang di depan saya ini. Tadi tuh dia ketika dipanggil agak sedikit mengamuk-ngamuk, mau nendang, tapi ada caranya tersendiri, ada tekniknya, yaitu kita harus elus-elus bagian kepalanya supaya dia merasa tenang. Udah agak tenang ya sedikit. Tadi bener-bener mau nendang-nendang, sekarang udah enggak. Udah temenan kita ya. Jadi yang kuda sudah dilepas liarkan itu bukannya berarti tidak diperhatikan, tapi kalau di sini sebulan sekali pun itu harus dipanggil dan juga banyak sekali yang dicek, mulai dari nafsu makannya, bagian tubuhnya harus dipijat dan juga periksa bagian kaki. Kuda Muna merupakan kuda asli Indonesia. Sama halnya dengan kuda di daerah Nusa Tenggara Barat, ciri yang paling menonjol adalah ukuran tubuhnya yang kecil. Ngasih makan kuda itu makanannya pun nggak bisa sembarangan, tapi yang kita kasih itu adalah kelapa. Kelapanya pun harus yang tua karena mengandung banyak minyak yang bagus untuk bulunya dan juga pencernaannya jadi lebih lancar. Dan yang paling penting lagi kalau misalnya kita mau kasih makan, itu caranya ditaruh di telapak tangan. Terus jangan lupa tangan kita untuk ditempelkan ke bagian hidungnya seperti ini, supaya dia terbiasa untuk mencium aroma tuannya. Jadinya nanti nurut ya berarti.
Meski digembala secara liar, namun kuda di sini juga bisa untuk ditunggangi. Namun saat dia ngamuk, kita tidak boleh panik supaya tidak terjatuh dari punggungnya. Naik. Dia kaget nggak ya? Naik, ya. Ini biar kuat. Ya. Mengendarai kuda tidak semudah yang dilihat, jadi harus ada teknik-teknik khususnya, apalagi ketika kita mau naikin kudanya. Jangan sampai kaki kita terkena dengan bagian sensitif yang ada di belakang sini, nanti dia akan mengamuk seperti tadi saya pertama. Dan ini yang kedua kalinya percobaan saya berhasil, akhirnya dia mau saya tunggangi. Ikuti jejak saya, jajak petualang. Yuk! Petualangan bersama mamalia bernama ilmiah Equus caballus masih berlanjut. Mau dimanapun daerahnya, kalau misalnya sudah mulai masa panen atau sesudah masa panen pasti ada tradisinya. Kayak sekarang saya lagi di Jeneponto, ini lagi mau ngadain lomba bendi. Ini adalah tradisi yang biasa dilakukan sama masyarakat Jeneponto kalau sudah selesai masa panen. Selain sebagai moda transportasi, bendi atau delman ini kini juga digunakan sebagai ajang perlombaan di bumi Turatea ini. Seperti lomba pada umumnya, sistem lomba bendi adalah penyisian. Bendi akan melewati lintasan dalam beberapa babak hingga ke babak final. Ternyata ada yang menang belakang tiba-tiba menyusul lagi. Dan biasanya permainan dokar atau bendi ini dilakukannya sama dua orang. Jadi yang satunya untuk mengemudi kudanya, yang satunya di belakang untuk menyeimbangkan dokarnya. Jadi memang harus butuh kekompakan. Untuk kuda pacu kelas pemula seperti ini, lintasannya hanya sepanjang 100 meter. Biasanya diikuti oleh para petani dengan kuda pacu kelas pemula berusia 1-3 tahun. Bapak yang menang, sini Bapak! Bapak sini! Bapaknya malu-malu pengennya dapat kuda terus. Yeay! Sini! Ayo Pak, boleh diserahkan hadiahnya. Ini semoga bermanfaat ya Pak ya. Ini semua ya? Iya boleh. Ini ada pisang buat Bapak. Yeay! Hampir semua warga di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ini memiliki kuda. Perawatan kuda paling dasar adalah memandikan untuk menyegarkan kulit dan membersihkan bulu-bulu kuda dari debu yang menempel. Untuk membersihkannya, masyarakat kerap menerapkan metode tradisional. Ini sekarang saya lagi ngambil daun mahoni. Katanya ini kandungannya bisa memperhalus bulu-bulu kuda dan juga membuang kotoran-kotoran yang ada di bulu-bulunya. Daun bernama Latin Swietenia mahogany ini mampu menyerap polutan udara hingga 47-69%, sehingga dipercaya efektif membersihkan kulit kuda. Sama seperti manusia,
Sebenarnya kuda juga butuh perawatan, tapi yang bikin bedanya di sini karena kuda-kudanya banyak, ada kuda pacu, ada kuda ternak, ada kuda potong juga. Perawatannya pun berbeda. Kayak kuda pacu ini yang lagi saya mandiin, ini harus dimandiin sehari 3 kali. Tapi kalau yang kuda potong dan juga kuda ternak itu biasanya hanya dimandikan sekali atau 2 kali dalam sehari. Jarak berdiri kuda satu dengan lainnya harus diperhatikan, apalagi berbeda jenisnya. Jika tidak dijaga, kuda kerap mengamuk. Sebab itulah kuda dan sang pemilik harus memiliki ikatan yang kuat. Ini saya merasakan sekali perbedaan antara mandiin kuda pacu dan juga mandiin kuda ternak. Kalau kuda pacu kita harus jauh lebih hati-hati karena instingnya dia masih liar dan juga pergerakannya agak cepet. Kita harus selalu di samping kuda-kuda karena kalau misalnya kita posisinya di depan atau di belakang, itu suatu saat dia pasti akan tendang. Karena tingginya permintaan jual beli kuda, di Kabupaten Jeneponto ini juga memiliki pasar kuda yang terletak di Desa Tolo. Pasar kuda ini hanya dibuka hari Sabtu dari pukul 6 pagi hingga pukul 3 sore. Pasar Tolo, kalau kita mendengar kata pasar, pastikan yang kita bayangkan adalah sembako dan juga peralatan rumah tangga. Tapi kalau sekarang ini adalah kuda yang dijual. Nah ini saya mau jual kudanya dengan harga berapa ya Om ya? Pokoknya mahal. Ini udah rame banget tuh di sana. Saya mau ke tengah, mau mulai jualan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Om! Kuda-kuda di pasar ini datang dari berbagai daerah hingga dari luar Sulawesi. Jenisnya pun beragam, kuda potong maupun kuda ternak, kecuali kuda pacu, karena kuda pacu hanya dijual usai lomba saja. Bagaimana? Kamu beli ini? Kamu beli ini? Beli saja ini. 200 juta. Ada apa ini ribut-ribut? Ada apa ini? Ada apa Ini penjual kuda ini, Bu. Penjual kuda ini memang begitu kalau penjual kuda begitu. Kenapa dia? Ini tidak mampu dengan harganya ini, kudanya ini tidak mampu dah, kurang. Tapi saya mau beli ini 200 juta ini, mau beli tapi saya pinjam. Oh, Tapi tidak mau lagi itu. nggak mau ditawar. Iya. Pak, cash lo Pak, cash lo, dibayarnya Pak. Tidak ada uang dulu sekarang, Bu. Tidak ada uang dulu. Nanti bulan depan ini baru ada uang lagi. Nih kalau kuda-kuda di sini tuh banyak banget. Jadi ada yang dari NTT, ada dari NTB nih seperti ini nih dari Sumba. Gede, besar, dan kalau semakin jauh, semakin nyebrang pulau harganya pun semakin mahal karena ada ongkos kirimnya dan juga nih bobot tubuhnya jauh lebih gede kalau dari luar ya. Memang. Gede banget. Memang harganya Jadi gimana Pak? Mau nggak nih ditawar? Harga yang ditawarkan pun beragam, bergantung jenis dan besar kecil tubuh kuda, serta jauh dekatnya daerah asal kuda. Jangan tergiur dengan harga murah. Ayo 12 juta. Ada yang bayar. Kalau ditambahin nggak apa-apa Pak. Ini kudanya ada yang nawar dan ada yang beli. Bapak tawar tadi 11 juta tapi nggak dikasih, akhirnya jadinya 11 juta 500. Tanda jadi. Oh, jadi kalau di sini itu harus pakai DP atau tanda jadi. Jika ada kuda yang terjual, maka penjual harus melapor kepada pengelola pasar. Uniknya, kuda baru boleh keluar pasar setelah laku terjual. Jika belum laku, maka kuda harus tetap di dalam hingga pasar bubar. Bertualang di Kampung Baroni Bajawa tentu harus menikmatinya dengan menunggang kuda. Kuda-kuda di sini sudah cukup terlatih untuk ditunggangi pendatang untuk keliling kampung. Ini siapa Bang nama kudanya? Nama Golden. Golden, saya naikin Golden ya berarti sekarang. Ya, boleh. Asik. Ke depan, Mbak. Ke depan, ya. Wow. Perkenalan pertama. Aduh, ayo. Wah. Di sini ada dua jenis kuda yang diperuntukkan sebagai alat transportasi tradisional. Kuda pacuan dan juga kuda beban. Tidak ada perbedaan yang terlihat antara keduanya. Sama-sama kuat untuk membantu kegiatan warga sehari-hari.
Memelihara kuda sudah seperti kewajiban. Selain ongkos jalannya lebih murah dibandingkan menggunakan kendaraan bermotor, sudah turun-temurun juga menunggangi kuda menjadi hobi bagi masyarakat Kampung Borani. Ini saya mau menuju ke Kampung Borani, tapi treknya harus melewati hutan-hutan eukaliptus nih seperti ini karena memang di sini luas banget. Jadi perjalanan saya masih cukup jauh, masih sekitarnya 15 menit lagi. Meski kuda-kuda di sini terbilang jinak, penunggang tetap harus hati-hati saat menungganginya. Selain itu, sang pawang tetap pula bersiaga. Butuh ketenangan agar kuda tidak berontak saat dinaiki oleh orang baru. Dari Desa Borani, Kecamatan Bajawa, masih ada yang unik soal kuda. Namanya latihan kuda mingguan. Kuda tak hanya dipelihara, kuda di Desa Borani juga dilatih di lapangan setiap akhir pekan. Sesi latihan ini bermanfaat sebagai persiapan kuda pacu. Kuda di sini lebih sering dilatih oleh joki cilik. Tak hanya berlatih lari, kuda juga dipijat pada bagian kaki. Ini kuda-kudanya kelihatannya gagah dan juga besar-besar banget ya karena memang ini persilangan antara kuda lokal dan juga torbet, disebutnya di sini tokol. Dan ya, ini ukurannya bisa mencapai 200 kg. Gede-gede banget, segede saya. Paling terakhir, dan memang karena kuda-kuda ini adalah kuda pacuan, jadi staminanya sangat amat dijaga. Kalau mengitari satu putaran itu dia harus istirahat dulu selama 1 jam, nggak bisa langsung diputerin lagi, lari terus, dia nggak bisa. Kasian nafasnya. Kuda Bajawa memang tak diragukan lagi kekuatannya. Tak heran manusia masih mengandalkan kekuatan kuda untuk mendukung aktivitas mereka sehari-hari. Lain lubuk, lain pula ilalangnya. Begitu juga dengan pemanfaatan kuda di Pulau Timor. Di hamparan persawahan Desa Osao, kuda-kuda di sini terlatih untuk ditunggangi menjadi kuda gembala. Menunggangi kuda sambil menggembala ternak tentu memiliki sensasi tersendiri. Harus bisa menyeimbangkan badan serta mengendalikan laju kuda. Benar-benar melatih adrenalin. Salah satu strategi untuk menangkap sapi, kalau misalnya lagi di padang-padang seperti ini, kita harus menggunakan kuda. Jadi kita harus kejar dia sampai dia merasa kelelahan, baru di situ pada saat dia lemah, kita tangkap, kita ikat, baru digiring ke kandang. Jika di Sumba terkenal dengan teknik jerat tali lasso layaknya koboi, Desa Osao punya cara dibala. Dibala artinya dibanting. Sebelum ditangkap, sapi-sapi yang menjadi target diajak adu lari dengan kuda untuk menguras staminanya. Ayo. Ini sebenarnya yang naliin sapinya bapaknya, cuma saya yang deg-degan di sini. Terus saya cuma diem ngejaga supaya si sapi-sapinya nggak kemana-mana. Yang dikejar cuma satu, tapi ladangnya sebesar ini, seluas ini. Jadi gimana nggak deg-degan? Setelah stamina melemah, bagian buntut sapi ditarik agar semakin menguras tenaga mamalia ini. Kemudian teknik dibala baru dilakukan sambil mengikatkan tali pada bagian kepala. Teknik dibala diyakini menjadi cara paling ampuh untuk menangkap sapi. Teknik lempar tali lasso akan sulit dilakukan karena sapi memiliki leher lebih pendek ketimbang kuda. Saya bener-bener speechless ngelihat sih. Sapi-sapinya ini lari bener-bener kenceng banget, gak heran kalau misalnya kita harus ngejar pakai kuda. Karena kecepatan mereka susah banget dikejar sama kaki manusia.